Halo gengs, welcome back to Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di Kopi-Kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Sekarang jam setengah 4 ya, pas banget kita buat ngopi santai-santai. Ray, banting, nanti cobain ya. Oke, jadi waktu itu saya sempat bikin cukup heboh di dunia pendekar kopi yang sudah ratusan tahun malang melintang di dunia perkopian, dan waktu itu saya memang tergiur membeli Eugene Noides dengan harga more or less 2 juta sekilo, dan itu pun patungan sama teman di Bandung ya, yang sebenarnya kalau harga realnya mungkin mentok di under 10 lah, di atas 5 juta sih harusnya per kilo, nggak sampai 100 juta kok, karena kalau kalian lihat itu hitungan saya roastery Italia aja jual per 250 gram itu sekitar 3 juta, jadi katakanlah dia dapat margin 100% misalkan gitu ya. Segoblok-goblokannya 6 juta deh sekilo, atau semahal-mahalnya 8 juta sekilo, jadi masih masih make sense lah untuk mendapatkan harga 250 gram 3 jutaan lah, masih kalau ada duit ya masih mampu beli, kalau nggak ya kapal api aja. Oke. Dan setelah saya teliti, kalian bisa nonton videonya tanpa terpengaruh oleh yang lain-lainnya. Bahkan sampai detik ini si Inmaculada aja sampai detik ini dia nggak ngasih jawaban. Mungkin dia juga bingung ini bin apa, dan nggak penting juga untuk dikasih jawaban. Oke, ini bin yang udah saya roasting ala-ala tentunya teman-teman, bukan sesuatu yang serius. Jadi kita akan cobain aja seperti apa rasanya. The restnya saya akan kasih ke teman ala-ala di Bandung, ikhlasin aja. Kita akan cobain rasanya seperti apa. Ini case close, memang ini palsu. Istilahnya palsu es ini ya. Saya mau bikin 13 gram, jadi 14 gram. 13 gram aja yang kasetan ya. Oke, jadi memang ini sebenarnya bukan kopi palsu teman-teman. Ini bukan kopi palsu, tapi memang ini simply kopi yang klaim aja sih. Dengan kata lain, sebenarnya saya tertipu sih sebenarnya. Ini kopi yang bukan Eugene Noides dari rumah kopi Gesa, dan udah saya state bahwa rumah kopi Gesa memang selayaknya untuk kita hindari aja. Tanpa kita bahas terlalu panjang lebar, kita akan giling aja, lalu kita akan brew. Sebenarnya stok kopi saya di rumah sebenarnya menipis ya, untuk dari roastery di Jakarta yang biasa saya beli, yang mengeluarkan bin-bin baru. Terakhir saya punya Aceh Asman Arianto dari Insting, udah kelar, udah lama. Dan saya masih punya si Flores yang roasting sendiri, dan bisa kalian lihat ini adalah cuman kopi sampingan ya, yang biasa kalau kayak gini nggak saya bahas di YouTube sih. Biasanya ini kopi-kopi oleh-oleh teman-teman, jadi kadang saya dikasih oleh-oleh dan bisa nggak saya bahas. Jadi yang saya bahas itu biasa yang krusial aja untuk kita obrolkan ya. Let's bro. Tadinya saya mau stok kopi baru, saya pikir-pikir ya,
kayaknya saya masih bisa bertahan dengan kopi yang ada dulu deh. Tadi saya kepikiran mau hajar si Curious lagi keluarin Gesa yang baru ya, atau si satu lagi siapa ya, si Rosework lagi ngeluarin Johnson, tapi kebetulan udah habis. Jadi ya udahlah ya, kita coba enjoy yang ada dulu sambil bahas yang lain ya, sambil menunggu rekomenan temen ala-ala sih. Kemarin mereka merekomendasikan si Mekar Wangi dari Onward, tapi Onward tuh belum pernah saya coba ya, walaupun teman ala-ala bilang rekomen banget. Biasa saya cukup picky ya teman-teman untuk kopi. Mungkin next akan saya coba Onward this. Kita akan cobain sampai ke suhu 91 derajat Celcius. Kita bikin 0. Saya metodenya pakai high roll switch, tapi saya akan fungsikan sebagai V60 aja. Oke. Kita akan tuang sentuhan pertama. Biasa saya main di kurang lebih di 60. Kita turunkan. Enam puluh. 200. Oke. Saya nggak tahu rasanya akan seperti apa. Kita matiin lampu ya. Oke. Nggak tahu rasanya seperti apa dan lain-lainnya. Ini adalah orang awam yang lagi ngebacotin benda asing. Nggak teridentify si kopinya apa. Kalau teman ala-ala bilang ada heirloomnya, ada tipikanya, ada yang jelas nggak ada katurannya. Kalau buat saya mungkin lebih ke kopi-kopi yang Arabica yang punya sense tekstur lonjong lah. Mungkin heirloom dan tipika sih masuk akal ya, tapi heirloom juga buat saya nggak gitu masuk akal karena kecenderungannya dia lonjong. Mungkin tipika ya, terserah mau ini adalah kopi apa, karena memang kita juga nggak tahu traceability-nya. Bahkan pertama kali pendekar kopi yang bilang bahwa ini adalah bukan Eugene dan ditanya ini kopi apa, Meneketeh. Jadi anggap aja ini adalah kopi Meneketeh. Kita akan cobain. Kita lihat aromanya lumayan. Katanya kalau kopi si Eugene ini kecenderungannya adalah di bawah Laurina kalau nggak salah ya, dia tuh di bawah Laurina. Jadi acidity-nya jauh lebih caffeine-nya jauh lebih rendah daripada si Laurina. Jadi sweetness-nya lebih tinggi katanya ya. Saya juga nggak tahu karena belum pernah cobain. Oke. Let's see ya. Kalau bicara aroma,
Buat saya ada hands flowernya, teman-teman. So tahu. Lemon, acidity-nya, fresh lemon. Acidity-nya lumayan dominan. Iya, minumable lah. Minumable, tapi bukan sesuatu yang anjing banget. Jadi mendapatkan mendapatkan kopi dengan harga 2 juta ini bagi dua, saya dapat 500 gram, jadi bagi dua sama Samuel di Bandung, jadi kurang lebih sejuta, jadi 500 gram sejuta lah kurang lebih ya. Rasanya ini bisa saya beli di bin lokal sekilo mungkin sekitar 190 sampai 260 lah, bahkan under 200 lah dengan rasa kayak gini ya. Tapi ya ini bisa diminum, minumable, bukan sesuatu yang tai apaan sini gitu ya. Tapi sekali lagi ya, namanya juga tipu daya ala-ala mencari uang untuk ini kali ya, dia mencari uang untuk pengobatan atau lain-lainnya si orang-orang di balik rumah Gesa ini. Nggak apa-apa lah, kalau kata orang rezeki nggak kemana ya, jadi it's okay. Inilah pembelajaran buat kita semua sih, buat kopi-kopi ala-ala suka-suka. Dan mungkin kalau bisa dibilang kalau kopi-kopi ala-ala suka-suka nggak berkolaborasi, ditipu sama si rumah kopi Gesa, itu mungkin nggak akan ada bunyi di para pendekar kopi tentang rumah Gesa, atau nggak akan bunyi bahwa Eugene itu harusnya semestinya begini gitu ya. Karena circle pendekar kopi sama circle kopi-kopi ala-ala suka-suka, saya pikir dua entitas yang berbeda, dua identity yang berbeda. Jadi kita mainnya ala-ala, dan mungkin beberapa teman ala-ala sedikit teredukasi, walaupun kita masih jauh lah ya untuk bisa meminum si Eugene. Karena kayaknya itu sangat super niche, segmented, dan ya mungkin susah ya, mungkin buat komunitas-komunitas tertentu aja yang mendapatkannya, yang by request. Kalau kita kan generate ya, kita adalah pengopi awam yang baru sebulan lalu switch dari kapal api ke specialty, jadi masih bisa ditipu lah ya hitungannya, teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Rey, ya ini Ranting mau nyobain. Sini dong Rey, cobain Rey. Aku mau ngasih kamu sebuah kopi hasil tipu daya. Silakan Rey. Ini adalah Ranting yang buka dulu. Ya, coba Ray. What do you think? Enak, serius? Enak, asam nggak? Agak. Dikit. Enak. Oke, thank you bro. Ya, setidaknya kan, thank you bro. Setidaknya bisa diminum lah ya. Bukan, teman-teman. Ini bukan dummy kopi yang terbuat dari biji plastik juga. Jadi ala-ala nggak segoblok itu juga sih ya. Ini memang kopi, tapi bukan Eugene yang udah pernah saya bahas. Saya memang semenjak ada statement bahwa ini palsu gitu ya, dengan nada yang juga kurang enak kalau buat saya. Bukan tipikal orang yang bukan orang yang ngopi lah ya gitu, tipe-tipe orang yang songong kalau buat saya. Jadi dari situ saya mulai mempelajari secara detail dari
orang-orang yang membrew si Eugene, lalu dari sisi si Immaculadanya saya telaah semuanya, saya browsing dan lain-lainnya, sehingga saya berkesimpulan dari semua itu ternyata ya memang kopi ini bukan Eugene. Makanya saya di di IG saya pun saya nggak berkor-kor, saya cuman lebih bertanya kan kalau ada postingan udah saya hapus karena biar nggak misinfo. Ada statement-statement yang saya mempertanyakan gitu kan, oke, kalau ini bukan Eugene lalu ini apa gitu, dan nggak bisa jawab juga ya gitu. Lalu Eugene ini begini, saya masih bisa terima sih, tapi mungkin caranya yang kurang elegan lah ya. Tapi it's okay, semuanya udah berlalu. Dan sekali lagi pembelajaran buat semuanya. Sekarang kita harus makin hati-hati, apalagi saya juga sebenarnya agak bingung. Saya tuh termasuk orang yang super picky banget ya dari dulu ya, dari awal dari saya mulai mengenal si Quintinos itu, kalau bisa dibilang ini sedikit info, Quintinos itu adalah roastery yang mengenalkan saya di 2008 kurang lebih ya, yang mengenalkan saya bagaimana kopi seharusnya. Oke, dari situ saya mulai switch dari yang biasa ngopi Starbucks itu Cafe Bean. Jadi saya tahu si Quintinos. Dari situ saya mulai bahwa begini seharusnya kopi yang dibilang adalah grade A gitu. Kemudian sekarang berkembang menjadi specialty dan kompetisi. Satu sangat picky. Bahkan dari Quintinos saya mau switch ke Caswell, mencoba Caswell itu tuh juga sangat lama banget pertimbangannya gitu ya. Quintinos sudah memberikan rasa yang, walaupun pada akhirnya kalau sekarang Quintinos pun agak boring sebenarnya, tapi kan dulu nggak ada opsi ya. Kopi dulu adalah si Cafe Bean, kalau bicara besarnya Starbucks. Ini udah saya sering ulang, tapi mungkin ini adalah kenapa akhirnya saya harus kembali picky gitu ya. Lalu Quintinos, lalu kemudian muncul si Tanah Merah, si kopi Anomali dulu, baru Tanah Merah muncul gitu ya. Sebelum itu juga kita bisa switch, kalau nggak ke Starbucks ya switchnya ke si Excelso. Dari Quintinos mau switch ke Caswell aja itu pertimbangan cukup panjang. Caswell enak enggak ya gitu. Ternyata Caswell enak ya. Nah, dari Caswell itu ternyata panjang tuh perjalanannya. Jadi kopi saya cuman Caswell, Quintinos, Anomali, sesekali Tanah Merah. Lalu dari situ muncullah roastery yang menawarkan istilahnya ya third wave kopi gitu ya, dari termasuk si kedai kopinya juga menawarkan itu. Barulah saya switch ke mencari kopi alternatif yang murah. Barulah switch ke di Bandung tuh kayak Fry and Roast, cari yang murah ya, eksplorasi gitu ya, karena range-nya lebih luas lagi. Lalu ke Workas gitu. Baru dari situ bosan juga ya gitu. Baru meneliti dan lain-lainnya, kayaknya seru nih switch ke mulai banyak yang kayak Rose Rock lah dan lain-lainnya. Itu pun saya sangat picky banget ya. Jadi banyak yang menawarkan roastery ini, roastery itu, sangat picky. Jadi baru kali ini sebenarnya tertipu, walaupun teman-teman, walaupun di range perjalanan mencoba ini mencoba itu banyak juga sebenarnya tipu-tipu daya dari roastery yang klaim grade specialty, tapi pas dibuka binnya acak adut. Karena patokan basic saya adalah si Quintinos menghadirkan kopi yang sangat cantik ketika mencoba roastery yang mencoba peruntungan berbisnis di dunia kopi, dan ternyata banyak yang asal-asalan juga. Buat saya itu adalah sebuah penipuan, tapi saya nggak mempermasalahkan terlalu banyak lah gitu, karena hanya sekedar mencoba. Tapi mungkin puncaknya adalah di si Eugene ini gitu ya. Tapi it's okay.
semua ada proses, semua ada pembelajaran. Jadi mungkin saya akan semakin picky dan untuk mencari seller green bean dan semakin picky terhadap traceability-nya. Kalau memang itu klaim specialty, apalagi klaim kompetisi, semakin picky lagi. Jadi itu justru adalah membuat saya semakin hati-hati dalam memilih kopi yang benar-benar ini kayak gini-gini nih sebenarnya bonus sih. Jadi ya ini adalah sampingan ketika membahas sesuatu yang lebih serius, sampingannya ini. Walaupun sebenarnya ini mungkin kalau ada waktu bisa saya obrolkan ya, walaupun nggak gitu krusial lah. Kita bicaranya di ranah yang memang specialty, yang traceability-nya lebih terpercaya gitu teman-teman. Jadi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Buat ikhlasin aja di Bandung, enjoy. Ciao.